Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Video ini memaparkan materi mengenai penyebaran agama Islam di Nusantara. Wali Songo, 9 tokoh yang menyebarkan agama Islam dengan berbagai metode dan teori-teori yang mendukung masuknya agama Islam di Nusantara. Agama Islam pertama kali muncul di wilayah Jazirah Arab yang melatar belakangi penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi untuk ibadah dalam Islam. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, transportasi, dan bahasa dakwah Islam semakin pesat, awal mulanya masuknya Islam ke Indonesia melalui banyak teori yang memiliki bukti konkret dan dipercayai kebenarannya sebagai berikut. Teori Arab atau Mekah. Masuknya agama Islam ke Indonesia berasal dari Arab atau Mekah, berlangsung pada abad pertama atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang membahas teori masuknya Islam melalui bangsa Arab adalah Buya Hamka. Dengan bukti masuknya Islam ke Indonesia berupa naskah Cina kuno yang menyebutkan bahwa sekelompok bangsa Arab bermukim di pesisir barat Pulau Sumatera pada 625 Masehi yang merupakan kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Dan ditemukan nisan bertuliskan Syekh Rukunuddin yang wafat pada 672 Masehi. Teori Persia atau Iran. Agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 hingga 13 yang dibawa oleh pedagang dari Persia di Pulau Sumatera dekat dengan Selat Malaka. Selat Malaka sejak dahulu dipenuhi pedagang asing dari segala penjuru dunia. Salah satunya dari Persia yang melakukan perdagangan juga menyebarkan agama Islam di Nusantara dengan bukti budaya tabit di Bengkulu dan tabuik di Sumatera Barat yang serupa dengan ritual di Persia setiap 10 Muharram. Teori Cina. Islam memasuki Nusantara bersamaan dengan migrasi orang Tiongkok ke Asia Tenggara. Mereka berada di wilayah Sumatera Selatan, tepatnya Palembang, pada abad ke-9 Masehi. Bukti lainnya adalah pendakwah Islam keturunan Cina yang berpengaruh besar di Kesultanan Demak, kerajaan Islam pertama di Jawa seiring dengan keruntuhan Majapahit pada abad ke-13 Masehi. Teori India atau Gujarat. Agama Islam masuk di Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim atau Gujarat. Pedagang di Nusantara pada abad ke-13. Saudagar yang datang dari Malaka menjalin relasi dengan orang Barat di Indonesia, membentuk kerajaan Islam yang sering disebut dengan Kerajaan Samudra Pasai. Bukti yang menguatkan teori India adalah makam Malik Al-Saleh, pendiri kerajaan dengan batu nisan mirip seperti nisan di Gujarat. Gimana penjelasan materi tentang teori masuknya Islam di Nusantara? Sudah jelas atau belum? Ada yang mau ditanyakan? Boleh ya, jangan malu-malu. Malu bertanya, sesat di jalan. Selanjutnya ada penjelasan tentang sejarah dakwah Islam masa Wali Songo ya. Simak dengan baik, jangan sampai terlewatkan. Ilmu itu sangat bermanfaat, menambah wawasan. Jangan disia-siakan. Kan kalau disia-siakan itu sakit. Kata wali berasal dari bahasa Arab, artinya dekat, kerabat, dan teman. Secara istilah, wali adalah sebutan untuk orang Islam yang dianggap keramat, penyebar agama Islam, dan dekat dengan Allah SWT. Kata Songo berasal dari bahasa Jawa, berarti 9. Jadi Wali Songo adalah 9 orang penyebar agama Islam yang dekat dengan Allah SWT. Wali Songo hidup pada awal abad 15 sampai pertengahan abad 16, tinggal di pantai utara Pulau Jawa, bagian Jawa Timur, tepatnya di Surabaya, Gresik, Lamongan. Sedangkan Jawa Tengah, bagian Demak, Kudus, Muria. Yang terakhir Jawa Barat, bagian Cirebon. Wali Songo, intelektual Muslim yang menjadi pembaruan masyarakat pada zamannya. Mengenalkan peradaban baru, cara bercetak tanam, perniagaan, kesehatan, kemasyarakatan, pemerintahan, dan kebudayaan, serta kesenian. Sebenarnya, Wali Songo adalah nama suatu dewan dakwah. Apabila salah seorang wali wafat,
magatikan oleh wali lainnya. Dalam catatan sejarah Jawa, tokoh Wali Songo diasumsikan tokoh Waliullah dan Waliul Amri, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terpelihara dari kemaksiatan atau Waliullah, dan orang-orang pemegang kekuasaan atas hukum kaum muslimin. Pemimpinnya berwenang memutuskan dan menentukan perkara di masyarakat, baik dalam duniawi maupun keagamaan, atau Waliul Amri. Gelar Sunan berasal dari kata suhun, kasuhun, sinuhun. Dalam bahasa Jawa kuno, berarti menghormati, menjunjung tinggi. Lazimnya digunakan untuk menyebut guru suci atau mursyid tarekat. Sunan juga bermakna paduka yang mulia atau sapaan hormat kepada raja atau tuan putri yang digunakan oleh Raja Mataram Islam. Proses penyebaran Islam di Jawa berjalan damai. Jarang ada penolakan, meskipun ada pertentangan kecil. Masyarakat yang memeluk agama Islam melakukan hijrah dengan sukarela, karena Wali Songo menerapkan dakwah dengan kelembutan dan kedamaian yang mudah diterima dan sangat baik tanpa menghilangkan adat kebiasaan yang mengakar di masyarakat. Untuk kisah Wali Songo akan saya ceritakan di halaman selanjutnya. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim lahir awal abad 14 di Samarkand, Asia Tengah. Putra Maulana cuma Kubro, ulama dari Persia. Sebelum pindah ke Gresik, beliau bermukim 13 tahun di Champa atau Kamboja. Di sana beliau menikahi putra raja dan lahir 2 putra, Raden Rahmat dan Said Ali Murtaja atau Raden Zandri. Raden Rahmat dikenal sebagai Sunan Ampel. Sunan Gresik memutuskan tirakat Jawa, meninggalkan keluarganya menuju desa Sembalu, wilayah kekuasaan Majapahit, dengan berdagang, membuka warung menyediakan kebutuhan pokok dengan harga murah, dan bekerja sebagai tabib, mengobati masyarakat secara gratis, dan mengajarkan cara bercocok tanam pada masyarakat kelas bawah yang disisihkan oleh ajaran Hindu, mendapat simpati dari masyarakat ketika dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Beliau meninggal tahun 1419 Masehi setelah membangun pondok pesantren untuk tempat belajar agama di Tleran. Sunan Ampel atau Raden Rahmat lahir di Champa, Kamboja 1401 Masehi. Mereka dengan putri Adipati Tuban dikaruniai beberapa putra-putri, antaranya Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Beliau membangun pondok pesantren di Ampel, di daerah yang diajarkan oleh Raja Majapahit. Pertengahan abad 15, pesantren tersebut berhasil menjadi pusat pendidikan agama Islam di Nusantara hingga mancanegara, dengan Zandrian dididik dan diperintahkannya untuk menyebarkan dakwah Islam. Beliau memberikan tugas pada Sunan Giri dan Raden Bata untuk berdakwah di pelosok Jawa dan Madura. Sunan Ampel menganut mazhab Hanafi dalam fikih, namun beliau tidak memperkenalkan masa tersebut sebagai materi pelajarannya, hanya pelajaran sederhana penanaman akidah dan ibadah melalui istilah molimo. Dalam bahasa Jawa, molimo artinya tidak melakukan 5 perkara, yaitu moh main, moh hombe, moh maling, moh madat, dan moh madon. Istilah ini digunakan sebagai seruan untuk tidak berjudi, tidak minum minuman keras, tidak mencuri, tidak menggunakan narkotika, dan tidak berzina. Beliau wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak, dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Sunan Giri, pendiri Kerajaan Giri Ketatan di Gresik, Jawa Timur. Beliau memiliki beberapa nama panggilan, antara lain Raden Paku, Prapusat Mata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ain Wiyakin, dan Joko Samudra. Lahir di Belambangan tahun 1442 Masehi, keturunan Maulana Ishak Mubalik Islam dari Asia, penguasa Belambangan masa akhir kerajaan Majapahit. Beliau pergi ke Jawa setelah 3 tahun berguru pada ayahnya dan mendirikan pesantren Giri di perbukitan desa Sitomukti, Kebomas, dikenal masyarakat dengan kesebutan Sunan Giri yang terkenal sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa hingga luar pulau. Berkembang sampai menjadi kerajaan Gotio Giri Ketatan yang menguasai Gresik hingga ditumbangkan oleh Sultan Agung. Sunan Bonang, putra Sunan Ampel dengan nama Raden Makhdum Ibrahim, lahir pada 1465 Masehi. Saat dewasa, beliau memutuskan dakwah dari Kediri hingga pelosok Pulau Jawa, bermukim di desa Bonang, Wasen, Jawa Tengah.
kurang lebih 15 km timur kota Rembah. Beliau mendapat persisutan atas Zawiya sekaligus pesantren yang kini dikenal sebagai Watu Layar. Pada 1525 Masehi, beliau meninggal dimakamkan di depan di barat Masjid Agung. Media pelajarannya disampaikan melalui kesenian. Beliau melahirkan 16 sastra berupa suluk atau temban tamsil yang dipengaruhi oleh kitab Al-Suyuti karya Abu Sa'id Al-Khair, wafat pada 899 Masehi. Suluknya banyak menggunakan tamsil cermin, danau atau burung laut. Sunan Ponamu gamelan Jawa dengan estetika Hindu menjadi gamelan khas Jawa dengan instrumen Ponamu balirik dengan ketindaan pada kehidupan dan tindak dengan contoh Bambati. Sunan Derajat lahir pada 1470 Masehi bernama Raden Syarifuddin atau Raden Qasim. Putra yang terkenal cerdas menguasai ilmu agama Islam, tinggal di desa Derajat Pacitan Lamongan. Untuk pusat kegiatan dakwah, beliau memegang otonomi kerajaan Demak. Pemikiran kesufian Sunan Derajat adalah upaya menyadarkan manusia dari ambisi jabatan dan kedudukan. Ia mendorong manusia untuk menikmati dunia dengan berfoya-foya, memuaskan nafsu perut. Ia berpendapat bahwa perut adalah sumber segala syahwat, penyakit jasmani dan rohani. Jika diisi makanan enak, maka timbul nafsu serakah, diiringi syahwat memabukkan pencucian. Selain wali, beliau dikenal tokoh berjiwa sosial, perhatian dengan nasib kaum fakir miskin dahulu, mengusahakan lebih tekankan pada etos kerja keras, kedermawanan, untuk mengetes kemiskinan, dan mencapai kemakmuran. Mendapat gelar Sunan Maya Madu, Raden Pata Sultan Demak atas keberhasilannya beragama Islam dan mengurangi kemiskinan warganya. Sunan Kalijaga lahir pada 1450 Masehi dengan nama kecil Said, memiliki nama panggilan lain Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, Raden Abdurrahman. Dalam dakwah beliau memiliki pola dengan mentor sekaligus sahabat dekatnya, Sunan Bonang, memperkenalkan konsep zuhud yang berawal dari upaya membangun kesadaran masyarakat, arti bekerja dan beramal. Orang boleh berdapat saja asalkan layak bagi martabat manusia. Mencari harta kekayaan tidak boleh dengan jalan yang tercela dan serakah. Meski harta berkeling di dunia, harus diperoleh dengan cara yang halal, bukan syubhat dibanding keutamaan akhirat. Maka dunia macam apapun saat kecil, itu arti zuhud yang diartikan Sunan Kalijaga. Selain di bidang tasawuf, beliau memilih seni dan kebudayaan sebagai sarana dakwah. Seni ukur wayang, gamelan dan suluk. Beliau pencipta Bajitahwa, perayaan Sekaten, kerupuk maulud, ayam bayam soto, lakon wayang Petru Raja. Beliau menciptakan wayang Purwa dan wayang kulit Islami dan membuat corak batik burung gagak. Jika ditulis dalam Arab terdiri dari dua bagian, yaitu do dan kila, berarti peliharalah ucapanmu baik-baik. Sunan Kudus, Jafar Sotik putra Sunan Mutum, dan Syarifah adik Sunan Puna. Beliau murid Sunan Kalijaga. Setelah mendapat pendidikan dari gurunya, beliau memutuskan berkelana ke daerah Tandus di Jawa Tengah. Dia meniru pendekatan Sunan Kalijaga yang toleran dan penyampaiannya lebih halus dan memanfaatkan simbol Hindu Buddha. Hal itu terlihat dari arsitektur Masjid Kudus dengan bentuk menara gerbang, pancuran, dan batasan wudhu yang melambangkan 8 jalan Buddha. Beliau pernah menambahkan sapinya yang diberi nama Kepo Kumarang di halaman masjid. Orang Hindu mengagungkan sapi menjadi sempati, apalagi setelah mendengar penjelasan Sunan Kudus tentang surat Al-Baqarah yang berarti sapi betina. Sunan Kudus mengubah cerita ketauhidan disusun secara berseri agar masyarakat tertarik untuk mengikuti kelanjutannya. Sunan Muria, adik kandung Sunan Kiri, sekaligus anak Syekh Maulana Ishaq. Dengan Sunan Kalijaga, nama kecilnya Raden Prawoto. Nama Muria diambil dari tempat tinggal di lereng Gunung Muria. Gaya berdakwah mengambil caranya mengadakan keterampilan bercocok tanam, berdagang, melaut. Beliau dijadikan sebagai penengah konflik internal di Kesultanan Demak. Beliau dikenal pribadi yang memecahkan berbagai masalah. Solusi pemecahannya selalu dapat diterima semua pihak yang berseteru. Berdakwah lewat seni dengan lagu Sinam dan Kinandi. Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, lahir pada tahun 1448 Masehi.
Beliau mendalami agama sejak usia 14 tahun dari ulama Mesir dan beliau sempat berkelana ke berbagai negara. Menyusul Kesultanan Bintoro Demak, beliau mendirikan Kesultanan Cirebon. Yang menjadi wali pertama pemimpin pemerintah juga memanfaatkan pengaruh sebagai putra Raja Pajajaran untuk menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman. Beliau menganut cenderung Timur Tengah yang lugas dan mendekati rakyat dengan membawa suatu perjalanan menghubungkan antar wilayah dan ekspedisi ke Banten, menyerahkan sukarela penguasaan wilayah Banten yang menjadi cikal bakal Kesultanan Banten, dan mundur dari jabatannya karena menekuni dakwah pada usia 89 tahun, diserahkan pada Pangeran Pasairan. Beliau wafat pada usia 120 tahun di Cirebon. Tadi yang dijelaskan adalah kisah perjalanan Wali Songo ketika menyebarkan agama Islam di Nusantara, sekaligus silsilah keluarga Wali Songo yang sangat runtut. Metode dakwah Wali Songo sangat beragam ya. Pantas saja banyak yang tertarik untuk mengikuti memeluk agama Islam. Kita harus bersyukur hidup pada zaman ini, karena ketika kita di zaman itu belum tentu kita menjadi beriman seperti ini. Selanjutnya materi terakhir hikmah dan pesan damai dari dakwah Wali Songo di Tanah Jawa. Ajaran dari Wali Songo sangat mudah diterima masyarakat, disampaikan dengan penuh kedamaian dan sangat dinamis, mengenalkan hal-hal yang bisa menjadi kebiasaan untuk diterima. Dengan adanya dakwah Wali Songo di Tanah Jawa, agama Islam menjadi mayoritas di Nusantara. Hikmah dari dakwah Wali Songo di Tanah Jawa antara lain terjadi akulturasi dan asimilasi budaya, baik percampuran budaya dengan menghilangkan budaya lama atau tidak menghilangkan budaya lama yang sudah mengakar di masyarakat. Memperkaya bentuk arsitektur bangunan dengan akulturasi budaya Hindu-Buddha dan Islam terlihat dari arsitektur Masjid Kudus dengan bentuk menara, gerbang, dan pancuran atau padasan wudhu melambangkan 8 jalan Buddha. Mengajarkan agama Islam penuh keramahan, kedamaian, dan kebijaksanaan. Terlihat dari metode dakwah Wali Songo yang menggunakan strategi ceramah, tanya jawab atau diskusi, silaturahmi, pendidikan, kesenian, bahkan keteladanan dari Wali Songo sendiri. Memanfaatkan peninggalan sejarah seperti makam dan masjid untuk tempat ziarah, bahkan pembelajaran untuk mengingat perjuangan mereka, seperti bangunan tempat pesujudan atau zawiyah, sekaligus pesantren Watu Layar yang dibangun Sunan Bonang, atau makam Sunan Ampel di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Terima kasih.